Yes, selamat pagi teman-teman semuanya. Tema dan bahasan kita malam hari ini itu adalah dampak buruk ya. Dampak psikologi buruk terhadap sosial media. Wih, 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 wih. Ini ngeri nih guys, materi-materinya. Ya, kita akan coba share ya. Kita coba eh, supaya kita bisa share supaya kita bisa apa namanya memahami, kita bisa memahami share sound juga, kita bisa memahami seperti apa dan bagaimana dampaknya. Nah, di Facebook sudah terlihat dengan baik dan benar, kita tinggal lihat halaman di YouTube. Saya membuka lagi ini namanya Copilot. Nah, bahasan kita langsung live di sini. Jadi saya bukan orang-orang yang bahas terus nyiapin materi ya kemudian pakai apa namanya PPT ya memang itu jauh lebih bagus. Mbak Princess Farida ya. Jadi pakai PPT, pakai apa semuanya itu bisa lebih baik. Tapi sekali lagi saya tidak punya banyak waktu, sorry. Oh, ini ada bisa diperbesar ya. Harapannya bisa diperbesar. Oh, aku kepingin gimana ini caranya supaya bisa diperbesar. Nah, nggak ada kelihatan supaya bisa diperbesar. Dok toolbar. Jadi ya teman-teman, color. Oh, nggak iso ya. Eh, gambar. Oh ya, iki kene. Lumayan. Ya ada panah-panahnya ya teman-teman ya. Mbak Paijo keselak kulkas. Nah ini ada panah-panahnya. Loh, waduh, 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 waduh. Ini panah-panah bahaya. Oke, ternyata seru-seru juga ini kita mainannya teman-teman ya hari ini. Jadi it's okay ya ya sekali lagi. Oke ya teman-teman, kita coba tulis. Waduh, dihapus dulu ya kan. Oke 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 oke. Kita balik lagi dulu. Ah, kosong kosong. Sorry sorry ya teman-teman sambil sambil kita putih aja deh. Oke bahaya nanti. Kalau oke bahas apa Mas? Dampak buruk ya. Dampak apakah apa dampak buruk secara psikologis psikologis terlalu apa dampak buruk secara psikologis ketika kita berlebihan dalam menggunakan sosial media. Gitu loh teman-teman. Nah, jadi kita bahas ya. Yes. Kita jawab nanti ya. Mbak itu Mbak Paijo kesel nyimak sambil naik bus dulu. Sampean dari mana kok nyimak sambil naik bus ya? Oke, satu ya. Nih, lah kan ini sudah ada yang kemarin saya bahas ya. Saya sebenarnya ingin perbesar halaman ini ya. Kira-kira gimana yang memperbesar? Supaya yang di YouTube ini kelihatan. Ya, yang di YouTube ini kelihatannya kecil sekali ya. Bagaimana memperbesar halaman ini? Nggak bisa ya, wis. Oke lah. Ya teman-teman, apa dampak buruk secara psikologis ketika kita berlebihan dalam menggunakan media sosial? Sosial media kebalik. Lebih jauh lagi dalam menggunakan media sosial bisa berdampak buruk secara psikologis ya. Berikut
beberapa dampak negatif yang mungkin timbul. Nah, kita belajar bareng ya. Dan teman-teman, ketika kita akan bacakan ini, kemudian teman-teman juga amati di sekitar kalian dan apa yang juga kalian rasakan. Sekali lagi, nah ini dampaknya akan luar biasa ya. Kita belajar hari ini. Terus kena opo kok nang jobo-jobo itu jadi wow gitu kan. Oke, yang pertama adalah kecemasan dan depresi. Pengguna media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan perasaan cemas dan depresi. Melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna dapat membuat seseorang merasa tidak puas dengan hidupnya sendiri. Nah, ini jelas ini ya, kecemasan dan depresi. Jadi dianya itu menganggap bahwa kenapa hidupku kok begini-begini, ya kan? Kenapa kenapa hidup orang lain kok terlihat di sosial media itu wow lah itu teman-teman. Itu yang ada dampak depresi ya namanya, kecemasan. Jadi cemas, cemas dan kurang puas dengan kehidupan pribadi, ya. Jadi merasa bahwa kehidupan kita tidak lebih baik dari orang lain. Tuh, nah, cek ya di dalam diri kalian apakah ada perasaan yang seperti itu, teman. Oke, berikutnya adalah FOMO. Wah, ini yang kemarin saya sampaikan. Fear of missing out. Perasaan takut informasi ketinggalan atau acara penting seringkali diperparah dengan melihat aktivitas orang lain di media sosial dan hal ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Nah, ini dia teman-teman. Mbak Diah Rudiah. Nah, jadi kecemasan, depresi, FOMO, jadi rasa takut kayak nanti GGO, wah aku update kurang update. Nah, wah aku lemot, wah aku gini, aku gitu. Nah, itu FOMO ya, teman-teman. Ini banyak sekali ya yang merasakan FOMO. Terus gangguan tidur. Menggunakan media sosial sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur. Cahaya biru dari layar perangkat bisa mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur. Nah, ini teman-teman. Ya, ini sekali lagi ya, HP kalau sudah tidur dimatikan, ditaruh, jangan ditonton. Piye bojoku? Bojoku kok gak krungu nang jero kamar. Oh, bojoku wis turu. Oke, bagus. Oke, jadi ini gangguan tidur ya, teman-teman. Ah, kok coba cek teman-teman, adakah teman-teman yang merasa adanya gangguan tidur? Nah, apalagi sebelum tidur buka HP sebentar. Nah, nih. Apalagi sambil tidur ya. Biasanya Mas tak sambi karo ngelilir mendengarkan. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ada masalah ya. Itu ketergantungan gangguan tidur, ketergantungan sosial media. Jadi nonton HP itu ya. Berikutnya adalah ketergantungan dan kecanduan. Nah, ini yang sering terjadi ya. Dirancang untuk membuat pengguna tetap terlibat. Ini bisa menyebabkan ketergantungan di mana seseorang merasa perlu terus-menerus memeriksa akun media sosial. Nah, ini saya juga termasuk. Kalian kita semuanya sudah kena yang ini, ketergantungan dan kecanduan. Jadi kadang kalau waktunya makan ya kita nontonin HP, ya kan. Bahkan kita ngobrol sama teman-teman juga nontonin HP, ya kan. Ya kan. Habis itu intinya kalian megang HP itu frekuensinya jauh lebih sering dibandingkan megang-megang yang lainnya. Kadang-kadang ya seperti itu. Kerjaan-kerjaan Mbak Purwanti Roles. Ya. Kadang-kadang saya juga gitu, Pak. Ada kerjaan yang harusnya tak selesaikan. Tapi gara-gara pegang HP, scroll lah. Ini juga terjadi dalam diri saya, teman-teman. Ya, ketergantungan dan kecanduan. Nah, ini juga kadang-kadang teman-teman itu kalau lagi kerja di tempat majikan kan kayak gitu. Selamat malam Pak Beni Ramdhani, nginguk-nginguk. Terima kasih sudah diinguk-inguk sama Pak Beni Ramdhani. Terima kasih kapan-kapan diagendakan Pak. Ini yang nggak tahu Pak Beninya sendiri atau adminnya. Terima kasih pokoknya sudah diinguk-inguk. Kemarin Pak Konjen nginguk-nginguk sebentar juga terus sempat komen. Tapi Pak Beni nginguk tok tapi nggak tahu komen. Nggak apa-apa. It's okay, fine.
Yang penting sudah dimui sama Pak Beni. Terima kasih. Ya. Oke, ketergantungan dan kecanduan sosial media dirancang membuat pengguna tetap terlibat. Karena memang sosial media ya, karena semuanya itu sekarang sudah punya gadget, sudah punya HP, smartphone, jadi isinya pasti ya Facebook, isinya juga Instagram, isinya kadang TikTok, dan semua yang akhirnya scroll, 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 reel, scroll, 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 sehingga kita akan lupa akan waktu. Nah, itu juga ketergantungan dan kecanduan. Kalau diletakkan pun, Mbak Queen, halo Mas, selamat malam, selamat pagi Mbak Queen. Ya, gangguan tidur, ya mengganggu pola yang mengatur tidur. Nah, itu ketergantungan dan kecanduan. Terus berikutnya adalah ya kan eh, rasa rasa tidak puas ya, rasa tidak puas terhadap diri sendiri ya, ini teman-teman ya. Siapa yang merasa tidak puas dengan dirinya sendiri? Ayo, oh, ya, yang tidak puas terhadap dirinya sendiri, membandingkan diri dengan orang lain yang tampak lebih sukses atau lebih bahagia dapat menyebabkan rasa rendah diri dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Nah, coba kita cek di nomor 5 ini. Tidak puas ya dengan keadaan diri kita, rasa rendah diri. Waduh, gak penak. Waduh, aku isin. Wah, itu kayak ngono, ngene 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 ngono. Nah, oke, jadi kayak gitu ya. Oke, berikutnya adalah isolasi sosial. Jadi ironisnya, wah, ya kan? Ironisnya terlalu banyak waktu di media sosial dapat mengurangi interaksi sosial di dunia nyata yang dapat menyebabkan perasaan kesepian dan isolasi. Jadi kayak gini loh, kita yang paling sering itu kalau rame, kita lagi makan bareng ya. Terus habis makan di tengah-tengah makan kita kan pasti buka-buka HP sendiri-sendiri. Dan kualitas ngobrol kita, sekali lagi kualitas ngobrol kita itu pasti akan lebih sedikit. Mbak Susili, Alhamdulillah aku tidak Mas Andrew lihat yang wah-wah biasa saja karena semua itu sawang sinawang. Selalu bersyukur dengan diri sendiri. Ya, Gus, Mbak Susili. Pengurangan isolasi sosial. Jadi pada saat kita sudah kayak saya juga kadang-kadang terjadi ada teman-teman yang datang ke rumah, kemudian ada yang telepon. Nah, kadang-kadang kalau ada yang telepon mau curhat tak matiin. Ya, ketika aku harus menyelesaikan dulu sama yang datang dulu. Jadi HP biasanya tak letakkan. Jadi nggak saya telepon. Kayak contohnya ini, kan saya lagi live dengan teman-teman nih. Jadi kalau lagi live kan ada telepon, saya pasti nggak akan angkat. Saya fokus kepada live saya. Saya fokus pada yang nonton. Nah, tidak fokus sama yang lain-lain. Di telepon ya nggak kayak gitu. Kecuali bojoku ngentut. Kadang-kadang nek bojoku ngentut ya wis terus aku bengok. Wih, ngentut. Nah, tuh. Jadi kembali lagi bahwa isolasi sosial. Jadi kita itu di tempat keramaian, tapi rasanya itu kok tetap buka HP. Jadi yang dianggap penting itu teman yang di HP. Yang dianggap penting aja ya yang ngomenin status. Padahal di depan-depannya itu ada Mbak Iin, malam Kak Sandro dan Kak Yuli. Sehat selalu saja. Terima kasih. Oke, efek berikutnya adalah pengurangan produktivitas jelas ini. Menghabiskan terlalu banyak waktu di sosial media dapat mengganggu tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Sehingga menurunkan produktivitas dan kinerja. Ini jelas ini, wes. Tidak bisa dipungkiri, teman. Makanya kalau teman-teman ngerasa bahwa ya bisa beralih pekerjaannya ada jadi di sosial media, pekerjaan secara nyatanya ditinggalkan. Bekerjanya di sosial media aja seperti saya ini. Nah, saya ini bekerjanya di sosial media, teman-teman. Tapi sesekali waktu ya butuh materi, butuh materinya dirangkum, HP-nya diletakkan, materinya dirangkum, kemudian dibuat untuk edit video, terus dihasilkan video.
Antara aku, HP, dan kasur adalah cinta segitiga yang menyenangkan. Lo, istimewa. Kok iso cinta segitiga yang menyenangkan, piye Mbak? Bisa dijelaskan dengan kata-kata, tolong sama jelaskan dengan kata-kata. Jadi, pengurangan produktivitas. Nah, jika Anda merasa terkena dampak negatif ini, penting untuk mencoba membatasi waktu penggunaan media sosial dan mencari aktivitas lain yang lebih bermanfaat untuk kesehatan mental Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada dampak lain yang pernah Anda rasakan? Nah, nih. Nah, sekali lagi ya, eh, apa namanya? Sosial media ini juga menyebabkan, nah ini tadilah ada salah satu yang perasaan kesepian ini. Ini yang akhirnya menimbulkan love scam. Karena kita itu merasa dengan sosial media itu terhibur. Ya, karena di akhirnya ketika kalian diinbokin seseorang atau dirayu-rayu dengan orang, ketiganya sulit dipisahkan. Ya. Bisa sampai HP dan kasur. Kasur saiki sampai numpak bis orang nang kasur. Bisa sekarang aja jadi ini sampai memang menunggu pulang naik bis dulu kan gak nang kasur. Berarti terpisahkan sama ini ya. Mbak Paijo keselak kulkas, kalimatnya komen yang depan sama yang belakang gak sinkron ayo. Jadi kalau gak dipisahkan ya nang kasur terus Mbak, ora nyambut gawe. Nah, oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Bianan sama Mbak Paijo keselak kulkas. Ya, kesepian, dampak sosial media. Nggak seru banget zaman gadget ini Mas. Kalau ketemu teman pasti pada sibuk main HP. Kayak nggak menghargai teman. Padahal effort banget mau libur, menyempatin waktu buat teman. Tapi malah sibuk main HP. Nah, lagi menuju kasur Mas. Lah, ya kan nggak terpisahkan. Sekarang lagi terpisahkan. Mbak Queen bener. Jadi memang ya kembali lagi anak zaman tahun 90-an kan mainnya kelereng, ya obak sodor, belum ada HP. Anak zaman sekarang ya mabar, teriak-teriak nggak sambil ngeliatin HP, bengok-bengok, weng, 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 weng. Asik dengan dirinya sendiri. Ya begitulah, itulah zaman sekarang ya teman-teman. Eh, Kecemasan, depresi, FOMO, gangguan tidur, ketergantungan, kecanduan, tidak puas dengan diri sendiri, isolasi sosial, pengurangan produktivitas. Nah, ini bagi orang-orang yang memang tidak bisa membatasi dalam penggunaan sosial media. Tapi orang-orang yang mengambil momentum ya, bahwa sosial media ini ternyata bisa digunakan untuk mencari cuan. Nah, maka ini kesempatan, ya, teman-teman. Sekarang yang lagi rame mencari cuan dengan sosial media itu banyak sekali. Ya, misalnya paidu memaidu. Ini yang sering terjadi di sosial media ini kan paidu memaidu ya teman-teman. Seolah-olah ketika kita sudah di sosial media kemudian iso ngelokno kancane goblok, ngelokno pekok dengan iso ngelokno. Oh ini jangan gak gelem moco, ora gelem belajar itu kayak ada kepuasan tersendiri. Ngumpat-ngumpat di sosial media, maki-maki di sosial media. Bahkan ya, sekali lagi, ada yang komen di tempat saya. Aku itu kalau ngelihat Mas Andro itu ngegas-ngegas itu aku semangat nonton kontennya. Nah ini ada yang komen di tempat saya yang kayak gitu tuh ada. Dulu pada saat saya marah-marah itu seolah-olah senang. Akhirnya kayak Mbak Mini Hongkong selamat malam. Jadi seolah-olah itu kayak kita itu malah disuruh. Nah ini yang menyebabkan sang konten kreatornya itu memberikan karena yang nonton seneng kayak gitu jadi kadang mengikuti Mbak Mini Hongkong kantine sampean sebelandi Mbak omahku iki lho kantin Mbak sampean rene ya sesuk sarapan ya jadi teman-teman kayak gitu ya sekali lagi jadi kalau ada yang mendengar kancane iku bengek-bengek ngamuk-ngamuk gitu maido kancane ngelokno kancane begitu posting hal sing gak bener dikomeni panjang kali lebar terus dibikin reel gitu kan nah reel itu isinya ngelokno kancane walah tambah
Marung lu dibualesine di screenshot dibualesi mana terus mikir meneh kalimatnya. Yaitu dunia sosial media hari ini. Coba ya menurut saya ingin bertanya sama teman-teman semuanya. Terus kalau kalian melihat yang seperti itu, Mbak Syifa Rahma, sehat selalu Mas Sandro, amin ya. Kalau kalian melihat, ya kan kita nggak bisa membendung ya. Yang bisa kita lakukan adalah skip, atau kita blok, atau kita nggak berteman. Ya, ya jadi kayak gitu. Mbak Asti Indra, selamat malam Mas Sandro hadir ya. Coba aku ingin pendapatnya kalian ya. Ini kan diskusi ya kan. Jadi kan nggak saling memaki. Aku bertanya kepada kalian semuanya yang nonton ke saya ini. 18 tahun ini tak jawab, tak sampaikan dulu Mbak Queen. 16 tahun lalu waktu pertama ke sini hari Minggu adalah hari keramat, seru banget kalau merencanakan libur ketemu yang ngobrol seru waktu HP masih kentang, main FB di komputer toko Indo $30 seru banget. Nah, sebenarnya sekarang gampang loh Mbak. HP ini disai ya, apa baterai ini dipateni, apa dipateni itu disai. Gue mari ketemu kancane nek koncone ngurupno HP ya wis sampean tinggal ngalih. Jadi sampean berkonco sing gak ngurupno HP. Assalamualaikum Mas Andro Taibo hadir. Semangat. Nah, oke, makanya saya tanya. Sekarang banyak orang pingin viral Mas, beda dengan CC tahun 2000 loro penak ora ono konco sing ngerti. Loro penak ora ono sing ngerti. Saiki ngerti kabeh. Nah, nah, makanya gini. Saya ingin pendapatnya teman-teman. Silakan ditulis di kolom komen ya teman-teman. Jadi kalau kalian liwat beranda, ini kan ramai sekali beranda kita yang di Hong Kong ini kan. Apalagi sim di TikTok. Untung aku gak di TikTok. Aku bener-bener nggak ada di TikTok. Padahal sebenarnya TikTok itu penting ya buat promo. Mungkin nanti kalau sudah ada admin ya untuk tak suruh ngerjain TikTokku. Aku nggak benar-benar fokus nonton di TikTok ya karena akan habis waktu kita itu scroll scroll scroll. Kalau nonton reel aja kadang-kadang habis satu sosial media Facebook aja waktu kita habis nanti apa mana enak TikTok. Jadi saya nggak mau menghabiskan waktu saya ya. Ya saya coba membatasi hanya lihat-lihat aja. Mungkin habis upload ditinggal. Soalnya kan nantinya kalau udah juga di TikTok dan rame, wah dibales sih komen ada masalah apa nanti coba konten-konten saya tak potong-potong tak taruh di TikTok tak kasih admin lah nanti bayari admin supaya dibalesi supaya nggak konsentrasi kita bubar. Jadi aku nyuruh kakakku kan, cuman kakakku cek gue kayaknya waktu kan tak bayari untuk di TikTok dan Reel. Udah 8 tahun nggak pernah libur mas, paling sekali libur males libur servernya udah beda juga udah pada pulang lu. Yo servernya sama saya no Mbak Queen. Iya sih, sama saya kan masih seserver. Wong sampean nonton aku yo seserver sama sampean. Yo tak jak omong, sampean komen yo tak poco komen. Nah, ya. Jadi teman-teman ya aku karena mungkin subscribernya masih segini. Kalau subscribernya sampai atau followernya sampai 140, semoga saja ya saya tetap akan berusaha menyapa teman-teman semuanya. Karena fungsinya live itu adalah berkomunikasi ya. Fungsi live itu kita ngomong terus sing delok itu di sopo. Nah, nek live dianggurno langsung tinggal ngalih. Aku live juga gitu komennya dibaca, tak terus no komen habis itu wes. Tapi nek komenku gak diwaca langsung wes sesuk dek live nek gak bakal tak delok gitu. Jadi kayak gitu aku juga ngerasakan seperti itu. Jadi kalau aku pingin dikomenin teman-teman maka aku akan nyebutin yang komen. Nah, coba kalian sebutkan untuk menyikapi sesuatu yang terjadi di sosial media kita hari ini di Hongkong sing berseliweran itu kalian bagaimana? Nah, coba aku pengen ngerti. Silakan kalian tulis di kolom komen yang di Facebook dan yang di YouTube. Jadi seliweran ya. Masalah kemarin utang-utangan itu wis gue geran sesuk jerine ditunggu di air mancur sampai taruh karena kadang-kadang ya kudu guyu tapi ya kudu piye. Tapi ya gak apa-apa ya siku sosial media kan sah-sah saja sapa ae bengok sapa ae
di sosial media mau maki-maki kancane, bahkan kadang-kadang enek juga yang konten Mbak Martin terapi bekam selamat malam. Jadi enek juga sih ngomong wah yus kowe pak kok percaya karo tukang konten dah. Jadi saya mencoba ya ketika ngelihat yang berseliweran itu saya berusaha bahwa senyumin gitu. Baca jalan berpikirnya mereka, jalan berpikirnya yang ngomen, jalan berpikirnya yang nyetatus. Jadi bukan bukan komen atau statusnya yang saya tanggapi, tapi saya mencoba. Iki wong iki sakjane cara mikirnya piye sih? Dan dari tulisan itu ini dalam dan itu capek kadang-kadang. Ya kan? Kalau saya menyaring dan nggak mudah share Mas, ya maksudnya nggak share, tapi ngelihat Mbak. Ya kan kita nggak share terus kita kan ngelihat. Nah, apa yang Anda rasakan? Perasaannya sampai ndelok piye? Yo biasa saja, yo skip, alah yo paling arek-arek atau wah yo seru Mas, tulis komen pisan. Kadang-kadang yang sering yang justru yang benar-benar bisa tahu bahwa dampak sosial media itu nggak bagus buat psikologis itu untuk lucu-lucuan baca komennya. Dan aku seneng, ya kan? Aku seneng kalau yang komen, ya, kemudian itu nyelewur. Kan ada tuh teman-teman yang komen kubu sebelah, mudah-mudahan bukan temennya Agus gitu kan. Jadi kalau semakin banyak mereka menanggapinya dengan cara yang rileks atau mungkin dengan cara yang lebih nggak nyambung lagi di dalam komennya, wah ini berarti dia cerdas. Tapi ada yang mengomen itu jawabannya serius gitu. Saya kebanyakan skip Mas karena 70% nggak ada manfaatnya. Oke, Mbak Mini Hongkong. Ketinggalan live Mbak Eva Teresa. Enggak. Ini masih kita bahasanya masih seru-seruan teman-teman ya. Jadi kadang ketika saya gini, saya teman-teman itu kadang saya ajarin gini. Kadang Mas harap ngonten itu terus apa harap ngonten apa bahane. Bahane ya status arek-arek iki. Sing nang grup curhatan ini kan statusnya apa ya? Jadi kayak sebuah kesengajaan memang memancing kericuan. Kesengajaan di mana bahwa berita yang belgedes yang nggak berlogika, ya kan, nggak berlogika itu justru malah ditulis di situ kadang-kadang. Aku kan jadi berpikir, oke, kalau nggak berfaedah skip mas. Pembelajarannya jangan sekali-sekali pinjemin uang kalau uang sudah lepas dari tangan. Kita sama dengan sodakoh. Negatifnya banyak nyampah dalam hati. Gini, amat cari follower. Gini amat cari follower. Makanya kan penontonku lo pinter. Mbak Queen. Nah, Mbak Queen, terus Mbak Mimi, Mbak Mini Hongkong ini kan. 70% nggak ada manfaatnya. Jadi manfaatnya 30% dok, Mbak. Tetap enak manfaatnya. Mbak Herlina Day. Mbak Nur Caula. Waalaikumsalam. Wong ganteng, semoga sehat selalu, umur dan bahagia bersama family. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan doa yang sama buat teman-teman yang nonton dan Mbak Nur Caula ini kebahagiaan, kesehatan, rasa syukur bersama keluarganya yang berkali-kali lipat dari saya. Doanya juga kembali. Mbak Herlina Di. Saya aku gak tahu ngerti ki Mbak Herlina Di. Apa Dine tok sing Herlina nih. Jadi ya kadang kadang kayak gitu ya. Kadang sesekali ya kadang suntuk ya. Akhirnya kadang aku sama bojoku itu ngeliat yang eh, konten-konten lucu gitu. Yang ketabrak, yang apa gitu kan. Terus akhirnya ngakak-ngakak dewe gitu kan. Nah, tapi melihat fenomena ya, apa mana judul Agus karo Jaya be nganti cegeh jedul jedul Agus karo Jaya. Kalau katanya Mbak Queen gini-gini amat cari follower. Jadi
terkadang kalau memang jalan berpikir kita itu bisa kita switch ya, ya itu sebenarnya apa ya, hiburan. Jadi sebuah sebuah hiburan. Lambe ini kok lemes men, jaluk dikuncrit. Jadi kadang-kadang kita itu jadi bahan ketawaan ya teman. Nah apalagi yang juga serius gitu kan. Jadi nanggepi. Jadi kadang ada yang benar-benar memang di komennya itu orangnya serius dan nanggepi gitu kan. Tulisannya dibaca, wah ya namanya filter. Wongnya asli ini tambah filter. Jadi kita itu yang ya saya anggap ya, eh, tak anggap sebuah hiburan. Kalau saya yang nggak bisa kita tahan, ojo jangan lewat. Dia lewat ya karena dilihat. Satu-satunya jalan supaya memang kita nggak lewat ya langsung skip ya kan. Langsung skip. Jangan sampai lebih dari 2 atau 3 detik kalian lihat. Kalau 2-3 detik kalian lihat itu sudah nambah view-nya mereka. Dan ketika sudah nambah view-nya mereka, maka itu akan keluar terus. Kuncinya di sosial media itu gitu, 3 detik. Jangan sampai berhenti di 3 detik. Langsung scroll. Nah, kadang saya juga ngelihat istri saya kalau nonton ya sesuatu yang nggak pasti ya di scroll, scroll, nggak sampai sedetik, nggak sampai setengah menit ya, ya nggak sampai 1 menit. Pokoknya eh berapa menit ya yang dihitung sudah menjadi view itu 5 detik atau 1 menit ya. Itu kalau kita sudah nambah nonton dia sampai ya 1 menit, 1 menit kelamaannya mungkin 15 detik, 10 detik lah, itu view-nya nambah 3 detik malah. Jadi seret langsung skip, seret. Kemarin ada yang ngomong, ada yang ngonten juga, ada yang ngomentari pokoknya nek sing metu, wah TKI Taiwan ini langsung tak blokir. Jadi dia sampai blokir orang sakmono keane kan. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih ya. saya juga mencoba saya juga mencoba blokirin. Saya juga informasi-informasi yang saya anggap gak pas saya blokir ya kan, karena kita kan bisa ngelihat kebiasaannya ya teman-teman ya, kebiasaan sosial medianya dia itu kita blokir kalau memang yang seperti itu juga. Dear Sandro Egi Arifian, self accounted Meta. Meta sudah ngasih berita teman-teman. Mudah-mudahan beritanya baguslah dari Meta. Nggak berharap ya, tapi nek cair, alhamdulillah bisa kita jalani dengan baik dan benar. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi melihat fenomena yang terjadi, tukaran, gasaan, saling memaidu. Benar katanya Mbak Queen, sebegitunya ya untuk dia mau eksis. Nanti nanti akan kita bahas eh, episode berikutnya. Saya tak coba cari materinya agak bagus lebih supaya enak, yaitu personal branding. Ya. Jadi kadang justru yang maki-maki, paido ngelok-ngelok no itu kan justru itu yang diminati. Nah, yang meminati orang-orang yang maido-maido dan yang ngelok-ngelok no, ya nggak jauh beda, itu aja. Makanya kadang ada yang komen di tempat saya, kok sudah lama ya Mas Andro gak bengek-bengek, ya kan. Nah, kadang ada yang bengek itu senang. Akhirnya saya nggak mau kepancing ya kan. Tidak perlu memang kita harus berteriak-teriak lagi. Kalau zaman dulu mungkin agak sedikit lebih kenceng ya. Tapi sekarang saya sudah mulai mengurangi itu, mulai menahan itu, mulai nggak perlu dengan kenceng-kenceng, nggak apa-apa. Biar yang suka nonton yang bengek-bengek atau yang teriak-teriak itu nonton. Tidak di tempat saya, nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang juga seperti itu ya teman-teman. Dampak dampak sosial media ya, dampak kita ngonten juga ya. Dan sekali lagi saya ngonten itu karena ada telepon. Saya ngonten itu ada telepon dan saya terbiasa seseorang yang ketika ada di benak saya ingin keluarkan. Ketika ada di dalam pemikiran saya akan keluarkan. Jadi saya bukan tipikal orang yang suka diem. Tapi ketika saya mengeluarkan sesuatu, itu saya putar-putar dulu.
saya amati. Jadi ketika saya, misalnya nih, salah satu contoh aja ya, contoh. Banyak teman-teman yang suka berfoto dengan pejabatnya. Ya, di event apapun ya. Kalau di Hong Kong ini terus berfoto dengan pejabat itu kayaknya sudah suatu kebanggaan. Nah, tapi dalam pikiran saya balik, ya kan. Pejabat itu pelayan, pelayan kita, pelayan rakyat, ya kan. Majikannya kan rakyat, tuannya adalah rakyat. Pelayannya ya pejabat. Nah, kenapa kok kita mau berfoto dengan pejabat? Ya. Kalau saya lebih senang foto dengan kalian, dengan tuannya, dengan majikannya. Mereka ada di Hong Kong sebagai perwakilan negara kita di Hong Kong itu kan ngurusin kita, bantuin kita, ngelayanin kita. Makanya kemarin kan ditonton sama Pak Konjen. Ya, terus dikomentarin. Makanya sekarang saya terbuka aja buat teman-teman semuanya. Kalau ada menemukan sesuatu pelayanan yang kurang bagus dan tidak tepat, yang kalian rasakan, kalian temukan buktinya. Ya kan? Kalian temukan buktinya, kalian bisa rekam. Ya, tapi hati-hati kalau ngerekam di dalam KJRI. Sekali lagi, rekam suara aja. Malah malah pejabat terlihat wow lah, ya kan? Mbak Erlin saya nih, Mas selain di skip, kalau unlike apa bisa supaya konten sampah nggak wirawiri di beranda. Makasih infonya. Nah, soalnya kalau di apa di Facebook itu nggak ada jempol kebalik, Pak. Kalau di YouTube ada. Makanya kalau semakin jempolnya banyak yang kebalik, kalau di YouTube makanya fair. Banyak jempol yang kebalik, maka dia tidak direkomendasikan, Mbak. Itu kalau di YouTube. Makanya saya kenapa sih masih fokus di YouTube. Nah, Facebook nggak ada jempol terbalik. Seandainya di Facebook ada jempol terbalik, maka nah sebenarnya cara agar itu juga tidak semakin membabi buta, ya kan? Ya kita report aja. Statusnya kita report. Pokoknya walaupun yang report satu dua, kalau yang report banyak 10 15 kalau di Facebook ya kita report itu jelas selesai. Ya, makanya yang nggak suka sama yang suka itu silahkan di-report janjian. Jadi kita nge-report sesuatu. Gitu. Terus nggak usah kita report aja. Jadi biar juga dia tidak coba. Coba kalau di Facebook itu biar nggak lewat ke kita, kita report atau kita blok juga nggak apa-apa. Semakin kita blok yang seperti itu semakin semakin bagus. Ya, tapi kalau saya ya berita jelek, berita bagus tetap saya akan lihat, teman-teman. Karena saya akan menyampaikan informasi yang setidaknya ingin disampaikan lagi ke kalian. Otomatis saya harus niat. Nah, gitu. Nah, itu Mbak Erlin Shana ya boleh diblok. Itu jauh lebih gampang. Nggak apa-apa kok. Kita ngeblok banyak orang itu bukan bukan apa namanya, bukan sesuatu yang nggak bagus. Yang kita pilih aja yang memberikan informasi bagus-bagus nggak kita blok. Yang perilakunya nggak bagus-bagus diblok. Yang penting cerdas dalam bersosial media, Mas. Ya, ya, Mbak Mini. Jadi terkadang, terkadang kotoran itu ya, kita sudah mau jaga. Sekarang rumah aja, ya, kalau apa nggak kita apa-apain itu kadang ada debunya. Sama di sosial media, selama kita masih membuka, ya makanya filternya harus jauh lebih kuat. Kalau kita nggak bisa dan nggak mampu memfilter, blokir. Jadi yang suka-suka nge-share sesuatu atau suka-suka berstatus sesuatu yang memang menurut kita itu tidak banyak manfaatnya, udah kita blok. Nggak ada masalah. Ya kan? Atau unfriend. Saya juga ada, teman-teman, ya kan? Saya juga beberapa saya blok gitu. Kadang saya justru status itu saya ngelihat, ya kan? Saya ngelihat terus saya ingin coba kritisi status mereka. Makanya ada yang pernah ngomong ketika saya komenin gitu kan, dibilangnya julid lah, dibilangnya ya terserah gue lah, dibilangnya sok pinter lah. Nah, kadang kadang saya tulis seperti itu teman. Untuk saya coba ngelihat gitu. Orang ini seperti apa lah. Ketika dikasih masukan dan dikasih kritik dan dia merasa nggak suka, ya merasa dipojokkan, selesai, follow, blog, selesai juga. Saya juga nggak akan pernah lihat.
Tapi ketika saya kritik, kemudian saya kasih cara pandang pikiran saya tidak sama dengan cara pandang pikirannya dia, dan dia menerima dan merespon, saya tetap berteman dan akan saya komeni. Nah, itu tipikal saya ya, seperti itu. Nah, kembali lagi, saya kayak eh, teman-teman itu berfoto dengan pejabat. Ya, ini pandangan pribadi saya. Pandangan pribadi saya, sekali lagi saya sampaikan. Ya. Daya nalar saya, daya pikir saya. Nah, bukan saya tidak suka, bukan saya tidak suka, dan saya menghindarinya. Bahkan saya pernah bikin acara sama Pak Benny di lapangan rumput pun, saya juga nggak berfoto sama beliau, ya kan? Saya juga pernah makan siang bersama waktu di Jakarta, saya juga nggak minta foto, ya kan? Mbak Citra Meme, selamat malam. Siapapun ya, pokoknya sama yang dinamakan pejabat. Tapi kalau pengusaha, ini beda. Suatu saat kalau saya ketemu dengan pengusaha, saya pasti foto. Tapi kalau pejabat tidak. Tapi kalau pengusaha ya. Ya, kalau saya foto dengan pengusaha ya. Tapi kalau foto dengan pejabat enggak. Nah, salah satunya ya di Hongkong ini kan ada pengusaha remiten. Saya pernah foto ya, ya sama pengusaha remiten itu. Tapi jauh sebelum sebelum saya bikin sosial media ini, jauh dulu. Kalau sekarang sudah nggak pengen foto lagi, sudah foto satu kali. Jadi kayak gitu. Nah, pejabat. Sekali lagi pejabat itu pelayan. Nah, tuannya siapa ya kalian? Makanya saya berfotonya sama kalian. Makanya ketika ketemu sama teman-teman di jalan semuanya, wah Mas Andro, biasanya saya cuma nonton di YouTube, sekarang ketemu orangnya, boleh foto, ayo, boleh foto, ayo. Jabatan dan pejabat itu cuma titipan, tidak selamanya. Tapi personal branding, nama kita, nama yang kita bangun di sosial media kita sebagai individu, itulah yang real, yang sebenarnya. Karena pejabat itu kan rollingan, sementara sifatnya. Ya, tapi kalau brand diri kita sendiri, ya kan, apa yang kita sampaikan, tidak apa yang kita omongkan, itu kan nempel ke kita selamanya. Kayak saya ini kan, sudah nongol. Ya, kalau ditanyain kelemahan saya, kekurangan saya, aib saya, ketidakbagusan saya, juga banyak teman-teman. Cuman Gusti Allah lagi berbaik hati. Ya kan, keburukan saya, kejelekan saya itu tidak dibuka. Kalau sampai nanti dibuka, wah, Mbak Suwati aja hadir seneng nyimak Mas Andro. Terima kasih. Saya seneng sama hadir dan komen. Ya, kadang ada yang juga saya sering nonton Mas tapi nggak pernah komen. Terima kasih, ya nggak apa-apa. Jadi kadang gini, namanya gini. Dalam kita hidup itu ya, semakin kita bijak, kita bukan pinter. Ada yang pinter. Semakin kita pinter ya, semakin kita pinter, itu semakin seharusnya perasaan berhati-hati dalam mengucap sesuatu. Itu kalau level pinter. Kalau levelnya sudah di atas yang pinter lagi adalah bijak. Bijak, dia mau ngomong aja itu dipikir. Itu bijak. Kalau pinter, kalau pinter ya, dia ngomong, itu harus ada landasannya. Itu dikatakan pinter. Ya. Nah, ketika dia ngomong, belum punya landasan, ya jangan ngomong. Atau ngomongkan, omongkan itu persepsi dan pendapat kita. Nah, seperti di channelnya Yatisam. Ya, saya sebutkan aja Yatisam karena bukan nama sebenarnya. Kalau saya disebut Sandro Egi Arifian, nah itu nama saya. Hati-hati, bahaya. Tapi kalau saya nyebut Yatisam, Yatisam kan bukan nama, bukan namanya personal itu. Ya kan? Yatisam kan nama panggilan aja. Kalau saya Sandro, ya Jabrik ya sebutan, tapi nama saya Sandro Egi Arifian. Itu nama komplit. Eh, jadi diramu dengan kalimatnya sendiri. Makanya terkadang-kadang dia menyampaikan, ini saya membuat konten hanya untuk belajar, diambil yang positif aja, bukan yang negatif. Artinya dia tidak mau disalahkan dari jalan dan cara berpikirnya. Yuk kita bahas, yuk kita gibahin, yuk. Jadi
diajak bahas, it's okay. Tapi kalau yuk kita gibahin, yuk kita gibah, nggak apa-apa. Itu kan persepsinya dia. Ini adalah contoh. Sekali lagi contoh. Saya lebih gampang saya memberikan contoh pada teman-teman. Ya, kalau kalau orang di level pinter itu dia punya referensi yang memang valid, kuat. Kalau referensinya hanya sekali lagi berdasarkan cara berpikirnya saja, ya kita tahu teman-teman, orang-orang yang sudah cenderung punya pendidikan, cara berilmu, ya sekali lagi saya nggak ngomong orang lain itu tidak berilmu ya, tolong digarisbawahi. Kalau orang yang punya ilmu, orang yang punya nilai, maka dalam menyampaikan sesuatu tidak cukup satu data. Ya kan? Data jauh lebih banyak itu. Makanya kenapa ada level penelitian, ada level pengamatan, ada level pendapat, ya kan? Ada asumsi, ada persepsi, nah, ada penelitian research. Nah, jadi semuanya itu bertahap, ya kan? Yang paling bawah adalah pendapat, asumsi, ya kan? Pendapat, asumsi, ya kan? Menurut saya, nah itu yang paling levelnya paling bawah. Nah, itu boleh. Pendapat itu asal jeplak boleh. Pendapat asal bacot itu boleh. Ya kayak saya gini kan ngomong. Nah, itu boleh. Tapi kan semuanya bisa dilihat bobotnya. Jadi seseorang kalau ngomong itu tidak dirandasi dan tidak mempunyai latar belakang dari sesuatu permasalahan yang dia sampaikan, terus tidak juga bisa dilogika, yaitu kita langsung pikirkan adalah asumsi dan pendapat. Nah, asumsi dan pendapat itu bisa ditentang, bisa dikritik, bisa disalahkan. Bahkan semua penelitian-penelitian kebenaran atas penelitian itu juga itu bisa disangsikan lagi. Boleh diuji balik. Dan tidak ada kebenaran yang mutlak. Yang ada itu kebenaran menurut asumsi kebanyakan orang. Nah, itu. Terkadang ada orang yang asal ngomong nimbrung saja biar viral, Mas. Balik lagi biar viral dan naik. Ya, betul. Karena memang nggak ada cara lain. Ya kan, Zipto, Mbak Zaplo, wele-wele. Ya. Karena dia tipikal-tipikal manusia yang memang ya sudah, apa yang ramai kita ikutin aja. Apa yang ramai kita ikuti, terus kita ikut-ikutan, nimbrung, kita bikin tambah keruh, kericuan, dan semuanya. Nah, makanya saya nggak pernah, ya bukan nggak pernah ya, saya tidak terlalu spesifik membahas salah satu yang sedang lagi ramai. Tapi saya justru memandangnya dari kacamata lain, FOMO. Ya, saya tadi bilang kan FOMO, ya ikut tren. Ya, kita bicara FOMO. Jadi pingin ikut tren, ya ingin cari follower, ya. Nggak apa-apa. Ya, memang bisanya begitu kok. Kebiasaan Mbak Muslimah. Selamat Mas Sandro hadir. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Ya kalau saya ya saya sih, kita itu nggak perlu cari viral. Viral, ya. Kita nggak. Kalau memang kita manusia ya, ya kan. Viral itu juga sekali lagi bukan dari orang sendiri yang ngomong. Ada yang ngomong, yang saya kan nggak kepingin viral, ya kan. Tapi kalian-kalian semua yang memviralkan. Ada kan yang ngomong kayak gitu. Saya nggak ingin viral. Kalian-kalian sendiri yang ingin memviralkan. Sosial media yang memviralkan. Kan ada. Jadi dia berpikir. Orang-orang yang berpikir dan berbicara seperti itu. Orang yang memang memang ingin viral. Ya kan? Nah kalau saya, ini sosial media, ya saya gunakan untuk sesuatu yang bisa saya sampaikan. Terlepas penilaiannya baik dan buruk itu kan kembali ke personal. Yang jelas saya sudah siap juga dibully. Ada kemarin yang cerita juga ke saya. Saya konten di channel sebelah. Saya konten panjang dan nggak bagus. Tak jelek-jelekin pokoknya.
konten saya komen saya dihapus, komen saya hilang. Ya nggak apa-apa, channel-channelnya sendiri. Dia mau hapus yang seperti apa, yang nggak mau ngotorin otaknya dia. Akhirnya kan dia hanya ingin menerima orang-orang yang punya pandangan sepemikiran sama dia. Ya nggak apa-apa, ya kan kayak gitu. Ya kalau viral ya sebagai motivasi itu banyak yang doain baik ya. Ya contohnya ya teman-teman ini di komen doain baik. Nggak apa-apa karena orang yang memang baik itu nggak sebanyak orang yang nggak baik. Kok jadi ke situ ngomongnya. Pernah lihat konten Mbas Mbas nimbrung terus kasus yang lagi viral bahasanya rancu kadang diada-adain bahasanya kadang pembodohan publik. Kasihan yang mau makannya mentah-mentah. Nah, ini Mbak Queen pinter, Mbak. Gini loh, penontonku tuh kayak gini, aku seneng. Ya kan? Dia berpendapat, dia komentar. Nah, artinya apa yang ada dalam benaknya sampean itu sebenarnya sudah sama sefrekuensi dengan saya. Pas viral ya lagi ada musibah yo dibully habis-habisin. Ya begitulah sosial media. Ya kan? Nggak ada saringannya. Sakarepe dewi. Tetapi semuanya tergantung yang megang. Kembali lagi yang megang. Kembali yang megang. Siapa yang megang? Nah, kalau kita di sosial media itu juga terlihat mencela-mencele, ya orang akan bisa menilai kita. Dan dianya memang sudah siap. Dan justru itulah yang banyak disukai. Disukai untuk apa? Disukai untuk semakin dibully. Iya kan? Ya itulah yang mereka ingin membangun reputasinya dengan cara seperti itu. Ya kan? Mereka ingin dikenal dan dilihat itu ya karena itunya. Ya sebegitulah cara berpikirnya. Ya kan? Banyak juga kok konten-konten kreator YouTube. Ya, di Hong Kong juga banyak juga yang bercerita tentang kisahnya dengan majikan, bercerita dengan pengalamannya dengan dimajikan, ya kan. Ada juga yang dia fokus, oke, pakai alat-alat dapur untuk menghibur diri, fokus ya, dia mau mencoba belajar cari menu yang berbeda, boleh. Pada dasar dan pada prinsipnya, saya tidak membenci, ya. Saya tidak apa ya, memusuhi, saya tidak. Sekali lagi. Tapi kalau ada sesuatu yang baik yang mereka sampaikan, ya saya akan mendukung. Kok kebetulan yang mereka sampaikan menurut dasar dan cara berpikir saya tidak baik. Jadi makanya saya berusaha menyampaikan. Yang saya sampaikan pun ini juga boring loh. Ada yang ngomong. Ada yang juga boring loh Mas Bro. Iya, boring itu salah satu ya. Boring itu kembali lagi saya bicara sama teman-teman. Salah satu boring, bosen itu salah satu juga keistiqomahan, tanda bahwa kita itu pengen istiqomah terus gitu. Boring. Nah kalau saya ditanyain, nah apa Mas Andro ngoceh itu nggak boring? Enggak. Saya justru kalau nggak ngoceh malah yang pusing kepala saya. Justru saya itu kepinginnya adalah ya, apa yang saya sampaikan, yang saya keluarkan itu bisa kalian terima, bisa mempunyai nilai yang terbaik buat kalian. Makanya kadang-kadang pingin tak pasin. Tak pasinnya dengan ngajak kalian ngomong. Kadang tak pasin dengan pertanyaan kalian, kegundahan kalian, keresahan kalian. Supaya apa yang saya sampaikan relate dengan teman-teman. Ya kan? Ya, namanya chemistry, chemistry ya, namanya frekuensi. Itu kan nggak semuanya bisa nampung. Anak sih senangannya lucu-lucu,
Denger ngrungokno Sandro ngantuk. Saya sama. Saya dengerin Pak Fahrudin Faiz ngaji filsafat itu kadang ya sampai ketiduran. Bahkan Pak Fahrudin Faiz itu akan bilang, oke habis ini saya jawab Mbak. Pak Faiz itu juga bilang, kalau memang kajian saya membuat Anda jadi terlelap dan cepat tidur, terima kasih saya bersyukur. Saya bisa menemani tidur kalian mendongeng. Nah itu Pak Faiz, jadi gak marah. Kalau ada teman-teman yang nonton saya terus akhirnya, Mas suaranya gara ya aku ngantuk terus keturun. Ya bersyukur. Oke kita jawab. Kadang saya pengen sharing tentang usaha yang saya tekuni hasil dari TKW Hongkong, tapi masih maju mundur. Dibagi saja Mbak Queen. Membagi itu pahala. Siar. Itu membagi ilmu yang bermanfaat. Experience dan pengalaman. Kalau pengalaman dan experience itu tidak ada yang bisa membantah. Tapi justru menanyakan lebih detail. Bukan juga mengkritik. Bukan. Tapi ngaji. Jadi nggak ada jeleknya. Justru yang saya butuhkan itu Mbak Queen. Oke, Mbak Eva Tresa ini tanya. Mas Andro tanya soal e-paspor itu bisa buat traveling kemana-mana ya. Begini Mbak, e-paspor, sekali lagi, e-paspor itu sebenarnya dalam dunia internasional itu agar kita itu mengurus visanya. Jadi tetap tetap kemana-mananya pakai visa, tapi setidaknya agak sedikit lebih mudah. Mbak Jahrali, selamat malam. Ini contoh misalnya Mbak Eva Tresa. Kalau ke ke Jepang kita itu kan harus pakai visa. Tapi kalau kita sudah e-paspor, kita bisa daftar visanya online dan nggak berbayar. Satu ya. Kalau di Asia Tenggara kita nggak butuh visa kayak Vietnam, Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura itu nggak butuh visa. Tapi kalau kita ke Korea butuh visa, ke Turki butuh visa, ke Arab butuh visa, ke Eropa butuh visa, tapi ngurusinnya nggak terlalu sulit. Misalnya, sampean yang ada di Hong Kong nih, sudah e-paspor, majikan sampean tiba-tiba mau ke UK. Nah, kalau paspor sampean e-visa ya bisa. Ada juga paspornya yang biasa, majikannya mau ngurusin benar-benar juga tetap bisa. Tapi verifikasinya internasional kalau e-paspor itu lebih mudah gitu loh, Mbak. Mbak Unggul Fahrul Diko. Wah, ini laki-laki apa perempuan? Mbak Jarali. Jadi itu Mbak Trevasa. Aku dengerin Mas Androy kadang-kadang sampai ketiduran. Nah, terima kasih. Jadi teman tidurnya Mbak Eva Tresa. Hadir Mas Andro, baru bisa komen, nggak apa-apa. Jadi kalau e-paspor itu begitu. Nah, saya, saya ini kembali lagi eh, menganjurkan ke teman-teman ya sekali lagi menganjurkan ya nggak nyuruh ya menyarankan kalau memang bisa membuat e-paspor boleh dan biasanya memang persyaratannya agak sedikit lebih rumit kalau e-paspor ya sekali lagi ya secara secara syarat biasanya kadang-kadang sama sama paspor ya. Nah, ini loh yang menyebabkan peraturan di Indonesia ini kadang-kadang saya bingung. Peraturan yang tertulis 5, yang nggak tertulis. Nah, jadi e-paspor itu syaratnya juga sama KTP, KK, akte. Mungkin tambah buku rekening karena mau ngelihat saldo gitu. Jadi sebenarnya e-paspor ya e-paspor itu ibaratnya sekali lagi sama paspornya, tapi ada beberapa negara yang kita sudah memegang e-paspor itu akan sedikit lebih mudah mengurus visanya. Misalnya, kalau kita ke Eropa itu ada kalau nggak salah 9 negara itu ada visa Schengen ya teman-teman. Nah, visa Schengen ini kalau kita punya e-paspor itu mendaftarnya agak sedikit lebih mudah. Tapi kembali lagi ada beberapa persyaratan. Di saldo minimal ada sekitar 75 juta.
Kalau saldonya 50 juta gimana Mas? Ya dicoba aja. Siapa tahu ada keberuntungan kita bisa dapat visa Schengen. Karena visa Schengen itu adalah visa di mana kita bisa memasuki beberapa negara di Eropa. Saya kurang kurang jelas informnya karena memang saya nggak benar-benar baca detail. Tapi visa Schengen itu negara-negara Eropa itu bisa hanya sekali kita apply namanya visa Schengen. Kalau Kanada, kalau Amerika, kalau Australia, ya tetap. Kembali lagi karena memang depend on. Saya sudah punya e-paspor, makanya saya dari Hong Kong ini langsung berangkat ke Jepang. Bisa beli tiket. Sama teman-teman juga, kalau seandainya sudah pemegang e-paspor, misalnya pulang kontrak kok pingin jalan-jalan ke Jepang, tinggal apply secara online visa waiver, tempelin di paspor, kalian sudah nggak perlu datang ke konsulatnya Jepang, langsung beli tiket ke Jepang masuk bisa. Seperti itu teman-teman. Sekali lagi kan. Kalau itu paspor ke Korea masih tetap bisa. Karena kemarin saya juga istri saya pernah nggak pakai paspor sebelumnya. Kalau ke Jepang ya ke Jepang kita manual. Nyonya Pujiono. Selamat malam. Oke ya teman-teman, itu tadi saya ulang kembali dampak bahayanya sosial media secara psikologis. Saya ulang kembali, dampak sosial media secara psikologis adalah kecemasan dan depresi, FOMO, itu perasaan takut ketinggalan informasi atau acara yang penting, ya FOMO itu pokoknya ketakutan untuk melewatkan sesuatu yang dari sosial media. Gangguan tidur karena sebelum tidur kita nonton, terus ketergantungan dan kecanduan sosial media, kemudian rasa tidak puas terhadap diri sendiri, isolasi sosial itu hasilnya kesepian, kemudian pengurangan produktivitas. Itu dampak. Kalau paspornya lama, habisnya tahun nggak ganti, paspor bebas Mbak. Kalau saya dulu, oke kita stop share ya itu tadi, eh, karena ini ada pertanyaan. Ya, sebenarnya baru setahun, baru 2 tahun ganti e-paspor itu boleh. Ya tergantung sampean merasa eman nggak. Saya dulu pernah 2 tahun, masih ada 3 tahun paspor saya ganti e-paspor dan bisa dan boleh. Jadi pada prinsipnya pergantian paspor itu nggak gaya coro eman. Nek, tergantung kebutuhan kalian gitu. Tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian tidak ingin kemana-mana, belum ingin ke Jepang, nggak usah ngurus visa ya sudah, nggak usah ganti-ganti ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita ada pemikiran bahwa nanti ketika pulang dari Hong Kong saya kepingin coba ke Jepang tanpa harus ngurus visa waiver di kantornya, nah kita waiver itu diurus di kedutaan Jepang di Indonesia. Tapi sekarang juga bisa secara online. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau barangkali ada keinginan gitu, nggak apa-apa. Ya sekali lagi nggak harus nunggu habis. Ya, ya artinya buang duit dong karena kemarin sudah bikin. Ya menurut saya ya tergantung kebutuhan. Kalau kalian merasa butuh boleh. Jadi bukan gaya-gayaan ya punya e-paspor dan punya paspor biasa dan e-paspor itu bukan ke arah gaya-gayaan. Bukan ke arah gaya-gayaan. Tapi ke arah sesuaikan dengan kebutuhan. Kalian perlu nggak? Kalian butuh nggak pakai itu? Ya, visa visa free-nya ya Jepang. Kalau Korea harus ngurus. Nah, kalau kita ngurusnya di Hong Kong itu susah gitu. Karena kita warga negara Indonesia. Kita ngurusnya harus di Indonesia, kantor perwakilan kedutaan Korea. Jadi ini butuh pemahaman. Ya. Tapi ya disederhanakan aja. Bahwa kalau kalian butuh silahkan. Kalau kalian merasa nggak butuh, wis baik-baik saja dengan paspor kalian ya nggak ada masalah, nggak usah bikin e-paspor. Sesederhana itu ya. Jadi kembali lagi, kadang-kadang teman-teman itu
kehebohan sesaat ya nggak apa-apa, mau namanya heboh, mau mencari tahu dan bertanya itu nggak apa-apa. Tapi saya paling benci kalau ada orang bilang goblok, ra gelem maca sik, ra ngerti sik, saya nggak suka. Ya makanya orang itu menjadi orang itu nggak suka kita boleh, nggak seneng itu boleh, tidak sependapat itu wajar, nggak cocok itu juga boleh. Tapi kalau sudah judgment menghakimi, ini sudah. Kalau itu tidak benar suuzon. Ya, kenapa lagi yang digoblok-goblokkan ke dalam kadang-kadang orang lebih banyak. Terus di sosial media dia ngomong. Ya, kembali lagi, kadang-kadang seseorang yang ingin dianggapnya dianya yang paling ngerti dan paling pintar dengan cara semudah menggoblokkan orang lain. Padahal ketika kalau kita itu pintar, kalau kita itu pintar, kalau kita itu ngerti, sebenarnya kita itu lebih bisa menahan diri. Berarti kalau tidak bisa menahan diri, sebenarnya kita itu nggak pintar. Nggak pintar apa? Menahan emosi. Lah orang yang banyak emosi, sedikit banyak prosentase ada gangguan mental. Ya, ya sekali lagi gangguan mental itu juga gampang tersinggung, gangguan mental itu juga bisa skeptis ya, nggak mau tahu orang, gangguan mental itu juga gampang marah, tersinggung, itu bisa jadi gangguan mental tapi kapasitasnya masih rendah. Tapi kalau itu sering dia lakukan, ya kan, berarti benar-benar fix dia juga penderita gangguan mental. Karena tidak ada alasan, tidak ada hak kita untuk mengatakan orang lain itu tidak lebih pintar dari kita, alias mengatakan orang lain itu goblok. Itu tidak ada alasan. Ketidaktahuan orang lain bukan berarti orang itu bodoh. Itu kalau konsep saya. Itu kalau konsep saya. Tidak, karena tidak semua orang itu punya daya nalar dan daya berpikir. Terus kalau mereka menganggap bahwa ya berarti dia gak iso nalar, gak iso mikir, berarti dia itu bodoh. Enggak, bukan itu. Dia nggak nalar, nggak berpikir karena hidupnya tidak difokuskan ke informasi itu. Karena di dunia ini informasi itu sangat banyak sekali. Ya, sekali lagi tidak ada orang bodoh di dunia ini menurut saya. Tapi karena dianya memang tidak benar-benar melajari sesuatu. Yang ada itu kalimatnya. Ya, ya wis. Itu hanya kalau ada orang lain yang bilang itu kan kalimatmu ya, kamu gak kepingin terlihat kamu goblok, nggak terlihat kamu orang yang Mbak Neta. Selamat malam. Itu kan omonganmu ya supaya tidak menyakiti hati orang. Tidak. Daya intelektual seseorang, daya kepandaian seseorang itu bisa tergambar dari semakin bisanya dia, semakin besarnya dia itu untuk menahan, tidak menghakimi, bahkan memaki orang lain. Oke, terima kasih. Selamat malam. Keep stay tune my YouTube channel. Selamat bermalam minggu. Selamat berlibur buat besok. Yang lembur, selamat berlembur. Mudah-mudahan selalu sehat buat kalian semuanya. Tetap semangat dan see you di next live streaming berikutnya. Dan keep stay tune my YouTube channel. Selamat malam semuanya.